Soal nomor 6 itu ditanyakan jumlah angkatan kerja dari negara X pada tahun 2020. Nah, bicara tentang angkatan kerja ini masuk ke dalam sebuah materi pengantar ilmu ekonomi makro di mana kita pernah mempelajari sebuah materi yaitu pengangguran. Pada materi pengangguran, kita belajar bahwa ada bagan yang menunjukkan bagaimana pengangguran itu dihitung, dimulai dari jumlah penduduk seperti itu. Ya, kalau masih ingat, bagannya itu seperti ini. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk. Nah, ini misalnya di Indonesia total penduduknya itu ada 270 juta. Nah, maka jumlah penduduk itu ada di bagian paling atas yang menunjukkan populasi dari suatu negara seperti itu. Nah, jumlah penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang berada pada usia kerja atau kita bisa sebut ini sebagai tenaga kerja, sedangkan yang tidak termasuk usia kerja itu adalah usia non kerja atau bukan tenaga kerja. Oke. Nah, misalnya di suatu negara itu kita bagi ya usia kerja itu adalah mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang usia non kerja itu adalah mereka yang di bawah 15 tahun dan yang di atas 64 tahun. Nah, negara ini mengasumsikan bahwa pensiun itu adalah ketika usia seseorang itu adalah 64 tahun. Sedangkan siapa saja sih yang masuk ke dalam usia non kerja atau bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang lansia atau mereka yang sudah pensiun. Sedangkan di bawah 15 tahun itu menggambarkan orang-orang yang masih menempuh pendidikan. Misalnya di suatu negara itu ada kebijakan wajib belajar pendidikan dasar menengah itu sampai umur 15 tahun. Jadi selama di bawah 15 tahun mereka bukanlah tenaga kerja seperti itu. Tetapi tenaga kerja sendiri bisa kita bagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Jadi dari mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun itu kita bagi lagi jadi dua, yaitu angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Nah, kira-kira siapa saja yang masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja? Contohnya adalah mereka yang berusia 15 sampai 64 ya misalnya, tetapi mereka masih memilih untuk melanjutkan studi atau berkuliah ya, menempuh pendidikan. Berarti mereka tenaga kerja, mereka usia kerja, tetapi mereka bukan angkatan kerja seperti itu. Oke. Nah, angkatan kerja lagi itu dibagi menjadi dua lagi ya, yaitu angkatan kerja itu dibagi menjadi angkatan kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang bekerja lalu mereka yang menganggur. Seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya menganggur itu unemployed, sedangkan yang bekerja itu kita sebut dengan employed. Oke. Nah, kenapa kita perlu mempelajari bagan ini supaya kita bisa tahu indikator dari unemployment rate atau tingkat pengangguran dengan indikator labor force participation rate atau TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya, mungkin selama ini kita berpikir ya tentu jumlah yang menganggur misalnya 7 juta, yaitu 7 juta orang. Tetapi bagaimana kita bisa tahu persentase orang yang menganggur di suatu negara? Mungkin masih banyak orang berpikir bahwa indikator tingkat pengangguran itu berarti misalnya ya di suatu negara tingkat pengangguran itu 5%. Berarti mereka berpikir kalau di suatu negara itu ada 100 juta penduduk, berarti ada 5 juta penduduk yang tidak bekerja atau menganggur seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena 100 juta penduduk itu ada yang bukan tenaga kerja, ya karena mereka sudah lansia, atau mereka masih berusia sekolah, atau mereka mungkin usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. Maka seharusnya mereka tidak masuk ke dalam kategori yang menganggur seperti itu. Sehingga pengangguran itu di jumlah populasinya bukanlah total penduduk, atau jumlah penduduk, bukanlah juga jumlah usia kerja, tetapi lihatnya dari angkatan kerja, karena bekerja dan nganggur itu adalah mereka yang berada di angkatan kerja, seperti itu. Oke, makanya untuk menghitung unemployment rate atau tingkat pengangguran, rumusnya adalah unemployed dibagi dengan jumlah yang menganggur dibagi dengan labor force, yaitu mereka yang berada di angkatan kerja, seperti itu. Oke.
Jadi seperti ini rumusnya. Jadi jumlah yang menganggur dibagi dengan angkatan kerja. Oke. Bagaimana dengan TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja? Nah, angkatan kerja itu merupakan mereka yang ada di usia kerja. Oke. Berarti rumusnya adalah angkatan kerja dibagi tenaga kerja. Atau usia kerja, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu rumusnya, ya. Eh, Berarti karena jumlah penduduk itu dibagi menjadi usia kerja dan usia non kerja, maka jumlah penduduk adalah usia kerja atau tenaga kerja dibagi usia non kerja atau bukan tenaga kerja. Lalu tenaga kerja dibagi jadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, maka tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja. Nah, di soal kita mengetahui bahwa tenaga kerja itu adalah 73% dari penduduk. Nah, informasinya dari mana? Dari sini ya, di mana 73% termasuk penduduk usia kerja. Jadi 73% dari penduduk adalah usia kerja. Ya, dari statement itu kita bisa tahu bahwa tenaga kerja adalah 73% jumlah penduduk. Nah, karena kita tahu jumlah penduduk itu 271.349.889, maka tenaga kerjanya 73% dikalikan jumlah penduduknya. Hasilnya adalah 198.485.418,97. Nah, lalu informasinya juga adalah kita tahu di soal bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja itu 69,71%, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja dikali 100%. Nah, kita tahu TPAK-nya 69,71%, lalu tenaga kerjanya itu 198.085.418,97, lalu dikalikan dengan 100%, maka kita dapat angkatan kerjanya itu adalah, ini matematis biasa, hasilnya adalah 138.085.345,56. Jawaban ini sudah dibulatkan, tetapi di soal mereka membulatkannya langsung ke 139 juta, meskipun secara matematis salah, tetapi ini adalah jawaban yang paling mendekati. Sehingga soal nomor 6, jawaban yang benar itu adalah pada bagian D, yaitu jumlah angkatan kerja negara X pada tahun 2020 itu sebesar 139 juta.